Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Manhaj Salaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ulama sepakat bahwa Maulid Nabi tidak pernah diperingati pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan tidak juga pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Lalu, kapan dimulainya peringatan Maulid Nabi dan siapa yang pertama kali mengadakannya? Al-Maqrizi, seorang ahli sejarah Islam, dalam bukunya Al-Khuttat, menjelaskan bahwa Maulid Nabi mulai diperingati pada abad ke-4 Hijriyah oleh dinasti Fatimiyun di Mesir. Dinasti Fatimiyun mulai menguasai Mesir pada tahun 362 Hijriyah dengan raja pertamanya Al-Mu'izz Lidinillah. Di awal tahun menaklukkan Mesir, dia membuat 6 perayaan hari lahir sekaligus, yaitu hari lahir Nabi, hari lahir Ali, hari lahir Fatimah, hari lahir Hasan, hari lahir Husain, dan hari lahir Raja yang berkuasa. Kemudian pada tahun 487 Hijriah, pada masa pemerintahan Al-Afdal, peringatan 6 hari lahir tersebut dihapuskan dan tidak diperingati. Raja ini meninggal pada tahun 515 Hijriah. Pada tahun 515 Hijriah, dilantik raja yang baru, bergelar Al-Amir li Ahkamillah. Dia menghidupkan kembali peringatan 6 Maulid tersebut. Begitulah seterusnya, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada bulan Rabiul Awal diperingati dari tahun ke tahun hingga zaman sekarang dan meluas hampir ke seluruh dunia. Hakikat dinasti Fatimiyun. Abu Syamah, ahli hadis dan tarikh, wafat tahun 665 Hijriyah, menjelaskan dalam bukunya Raudohtain bahwa raja pertama dinasti ini berasal dari Maroko. Dia bernama Said. Setelah menaklukkan Mesir, dia mengganti namanya menjadi Ubaidillah, serta mengaku berasal dari keturunan Ali dan Fatimah, dan pada akhirnya dia memakai gelar Al-Mahdi. Akan tetapi, para ahli nasab menjelaskan bahwa sesungguhnya dia berasal dari keturunan Al-Qaddah, beragama Majusi. Pendapat lain menjelaskan bahwa dia adalah anak seorang Yahudi yang bekerja sebagai pandai besi di Syam. Dinasti ini menganut paham Syiah Batiniyah. Di antara kesesatannya adalah bahwa para pengikutnya meyakini Al-Mahdi sebagai Tuhan pencipta dan pemberi rizki. Setelah Al-Mahdi mati, anaknya yang menjadi raja selalu mengumandangkan kutukan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pasar-pasar. Kesesatan dinasti ini tidak dibiarkan begitu saja, maka banyak ulama yang hidup di masa itu menjelaskan kepada umat akan kesesatannya. Di antaranya Al-Ghazali menulis buku yang berjudul Fadaih Batiniyah, Borok Akidah Batiniyah. Dalam buku tersebut, dalam bab ke-8, beliau menghukumi penganutnya telah kafir, murtad, serta keluar dari agama Islam. Hukum perayaan Maulid Nabi. Sebenarnya, dengan mengetahui asal-muasal perayaan Maulid yang dibuat oleh sebuah kelompok sesat, tidak perlu lagi dijelaskan tentang hukumnya, karena saya yakin bahwa seorang muslim yang taat pasti tidak akan mau ikut merayakan perhelatan sesat ini. Yang parahnya lagi, menurut kaum Sufisme, atau sering disebut Sot Tasawuf, mengatakan bahwa ruh Rasulullah datang pada perayaan Maulid Nabi. Di Indonesia sendiri, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW mirip dengan perayaan upacara Hindu. Akan tetapi, mengingat bahwa sebagian orang masih ragu akan kesesatan perhelatan ini, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa dalil, argumen yang menyatakan haram hukumnya merayakan hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu." Al-Ma'idah ayat 5. Ayat di atas menjelaskan bahwa agama Islam telah sempurna, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Maka, orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi yang dibuat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat berarti menentang ayat ini dan menganggap agama belum sempurna, masih perlu ditambah. Sungguh, peringatan Maulid bertentangan dengan ayat di atas. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hindarilah amalan yang tidak kucontohkan atau bid'ah,
karena setiap bid'ah menyesatkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Peringatan Maulid Nabi tidak pernah dicontohkan Nabi, berarti itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, berarti Maulid peringatan Nabi adalah perbuatan sesat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menghidupkan amalan yang tidak ada dasarnya dalam din kami, amalannya ditolak. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, siapa yang mengamalkan perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam din kami, amalannya ditolak. Dua hadis di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan Maulid Nabi tidak dicontohkan Nabi, berarti peringatan Maulid Nabi tidak diterima dan ditolak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meniru tradisi suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Tradisi peringatan hari lahir Nabi Muhammad meniru tradisi kaum Nasrani merayakan hari kelahiran Al-Masih, disebut dengan hari Natal. Maka orang yang melakukan peringatan hari kelahiran Nabi bagaikan bagian dari kaum Nasrani. Wal'ayyadzubillah. Peringatan Maulid Nabi sering kita dengar dari para penganjurnya bahwa itu adalah perwujudan dari rasa cinta kepada Nabi. Saya tidak habis pikir bagaimana orang yang mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi dengan cara melanggar perintahnya, karena Nabi telah melarang umatnya berbuat bid'ah. Ini laksana ungkapkan oleh seorang penyair. Jikalau cintamu kepadanya tulus murni, niscaya engkau akan mentaatinya, karena sesungguhnya orang yang mencintai akan patuh terhadap orang yang mencintainya. Orang yang mengadakan perhelatan Maulid Nabi yang tidak pernah diajarkan Nabi, sesungguhnya dia telah menuduh Nabi telah berkhianat dan tidak menyampaikan seluruh risalah yang diembannya. Imam Malik berkata bahwa orang yang membuat suatu bid'ah dan dia menganggapnya adalah suatu perbuatan baik, pada hakikatnya dia telah menuduh Nabi berkhianat, tidak menyampaikan risalah. Setelah menonton video ini, berdoalah kepada Allah agar diberi hidayah untuk bisa menerima kebenaran dan diberi kekuatan untuk dapat mengamalkannya, dan jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukannya, seperti firman Allah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Al-An'am ayat 116. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video menarik lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.